cuma dua, diterima atau ditolak. Kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau sholawat kepada Nabi Muhammad riya, itu diterima sama Allah Ta'ala. Lebih jelasnya, terutama pembahasan tentang ini atau tentang kitab yang kita tadi baca, kitab Maulid Dibai, akan disambungkan, diteruskan, dijelaskan lebih detail, benar oleh guru kita semua ya, Habib Habibie. Atas kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Ustaz Adi Abdullah, wabil khusus Sahibul Bait Pak Yuli beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia mereka semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua para jamaah yang laki dan yang perempuan yang hadir pada pembacaan Maulid di waktu malam hari ini, insyaallah kita pulang membawa syafaatnya Rasulullah SAW, dijadikan sisa daripada umur kita, umur yang penuh dengan keberkahan, umur yang penuh dengan amal ketaatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akhiri usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengar bagaimana itu kasih sayang baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makhluk yang cinta dengan makhluk yang lebih daripada cintanya Rasulullah kepada umatnya. Tidak ada makhluk yang paling sayang dengan makhluk yang lain lebih daripada cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para umatnya. Jangan dibayangkan rahmatnya Rasulullah kepada umatnya seperti ibu kepada anaknya. Kalau kita lihat bagaimana kasih sayang ibu kita kepada kita, itu luar biasa. Bahkan seorang ibu itu rela menyerahkan nyawanya demi anaknya lahir dalam keadaan sehat walafiat. Yang namanya ibu itu rahmat kepada anaknya. Akan tetapi rahmatnya ibu kepada anaknya tidak bisa dibandingkan dengan rahmatnya Rasulullah kepada umatnya. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Oleh karena itu tidak ada makhluk yang paling cinta kepada makhluk yang lain lebih daripada cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kalau kita membaca, mengkaji daripada sirah atau sejarahnya baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapatkan bagaimana itu Nabi Muhammad itu perhatian yang luar biasa. Ada satu riwayat itu menjelaskan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berada di malam giliran gilirannya Siti Aisyah. Ya, Nabi Muhammad itu beliau punya istri 9. Ya, sepeninggal Siti Khadijah, istrinya Rasulullah itu ada 9. Dari 9 istri itu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam digilir dengan yang adil. Nah, ketika Nabi Muhammad itu berada di giliran Siti Aisyah, maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Siti Aisyah untuk malam hari itu ibadah total kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak menemani Siti Aisyah tidur dengan Siti Aisyah, tapi beliau minta izin untuk ibadah kepada Allah sampai pagi. Maka ketika itu jawab Siti Aisyah ketika Nabi minta izin, wahai Nabi Muhammad, apa yang engkau ridho, saya ridho. Apa yang engkau inginkan, saya ridho, wahai Rasulullah. Dipersilahkan sama Siti Aisyah
Nabi Muhammad menikmati malam jadwalnya Siti Aisyah, menikmati bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan sholat di malam hari. Ya, Siti Aisyah beliau di tempat tidurnya menyaksikan sholatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka diperhatikan sama Siti Aisyah bagaimana itu sholatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tulul qiyam, berdirinya sangat panjang, sampai Siti Aisyah itu menunggu Nabi Muhammad sholat sampai ketidur. Subhanallah, ketidur Siti Aisyah karena nunggu Nabi Muhammad, ngelihat Nabi Muhammad berdiri sholat saking lamanya sampai Siti Aisyah ketidur. Maka subhanallah beberapa saat kemudian terbangun Siti Aisyah. Maka ketika Siti Aisyah beliau terbangun, ternyata dilihat sama Siti Aisyah Nabi Muhammad tidak gerak, masih berdiri. Ya, tidak gerak, masih berdiri. Siti Aisyah kagum, ini sudah berjam-jam, ini sudah beberapa saat, ini bukan waktu yang sebentar. Ya, diperhatikan lagi sama Siti Aisyah, subhanallah, karena Nabi panjang berdiri sampai ketidur yang 2 kali Siti Aisyah. Subhanallah, bangun dari tidur yang kedua kali, ternyata Nabi Muhammad SAW masih berdiri di dalam sholatnya. Dan ketika itu sudah menjelang masuknya fajar. Berarti semalam suntuk Nabi Muhammad berdiri di dalam sholatnya semalam suntuk. Ya, maka ketika itu diperhatikan sama Siti Aisyah, ternyata Nabi SAW itu beliau mengerjakan sholat hatta tawarramat qadama, sampai kedua kaki sucinya Rasulullah SAW itu menjadi bengkak karena panjang berdiri. Coba jangan bayangkan, ini berdiri dari ba'da isya sampai dekat subuh. Kalau kita sholat model seperti itu mungkin sudah kuat. Kita sudah tidak kuat, mungkin sudah duduk istirahat. Tapi Nabi Muhammad berdiri sama sekali tidak ada istirahat, sampai kakinya itu menjadi bengkak, tidak goyang sama sekali badannya. Maka diperhatikan sama Siti Aisyah, kakinya Rasulullah bengkak. Ketika itu Siti Aisyah bangun dari tempat tidur menunggu Nabi Muhammad selesai mengerjakan sholat. Maka subhanallah, setelah Nabi selesai mengerjakan sholat, Siti Aisyah beliau mendekat kepada Rasulullah. Siti Aisyah berkata, wahai Nabi Muhammad, kenapa kok engkau mengerjakan sholat sampai segini? Bukankah Allah Ta'ala sudah berfirman, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Ta'ala itu sudah mengatakan, kami Allah akan membuka, akan memberikan kemenangan kepada engkau wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Dan Allah Ta'ala telah mengampuni dosamu, baik dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tapi kenapa kok engkau sholat sampai berdirinya panjang sehingga kedua kakimu bengkak ya Rasulullah? Tanya Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Coba nyuwun sewu, kinten-kinten yang pantas sholat sampai bengkak, kulon jenengan napa Kanjeng Nabi? Kulon jenengan napa Kanjeng Nabi? Yang pantas sholat sampai kakinya bengkak niku saya sama panjenengan sedaya napa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi niku sudah dijamin dosa yang lalu dan akan datang itu semuanya diampuni sama Allah Ta'ala. Lah kulon jenengan wonten yang jamin apa mboten? Ada yang jamin apa mboten kulon jenengan? Mboten wonten. Dosane kulon jenengan iki kathah. Niki Kanjeng Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Ketika Siti Aisyah beliau menegur Kanjeng Nabi dawuh, afala akunu abdan syakura. Aisyah, bukankah saya Kanjeng Nabi kepingin menjadi hamba yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala? Jawabnya Kanjeng Nabi ini diparingi nikmat kata kalian Gusti Allah Ta'ala. Wujud syukurnya Kanjeng Nabi sholatnya sampai bengkak. Ya, wujud syukurnya Kanjeng Nabi sholatnya sampai bengkak. Maka ketika itu Siti Aisyah beliau berkata kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, ud'ullaha li, mintakan doa kepada Allah untuk saya wahai Kanjeng Nabi. Kata Siti Aisyah, doakan saya wahai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangan. Kanjeng Nabi beliau berdoa, Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma akhfat, atau kama da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangan, kemudian beliau berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosanya Aisyah,
baik dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ampuni dosa-dosanya Aisyah, baik dosa yang ditampakkan atau dosa yang disembunyikan. Ampuni semua dosa-dosanya ya Allah, dosa yang lalu dan akan datang. Niki Kanjeng Nabi memintakan doa kepada Allah supaya Siti Aisyah itu dosa-dosa yang dulu dan dosa-dosa yang belum dikerjakan semuanya diampuni sama Allah. Maka ketika Kanjeng Nabi doa seperti ini, Siti Aisyah girang apa betul? Girang apa betul? Girang, tanpa ekspresi wajah gembira yang luar biasa. Lah ketika Siti Aisyah gembira girang luar biasa, Kanjeng Nabi tanya, "Asurirti anti ya Aisyah? Kamu senang dengan doaku? Gembira kamu dengan doaku?" Bagaimana tidak gembira wahai Kanjeng Nabi? Ini doa yang luar biasa, yang doa panjenengan. Niki doanya jenengan, ini doa luar biasa. Minta kepada Allah dosaku yang lalu dan akan datang diampuni sama Allah. Berarti doa saya mati tidak punya dosa berarti saya. Karena sudah dimintakan ampun sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah girang, luar biasa girangnya. Kanjeng Nabi dawuh, "Loh, kamu kok girang kenapa? Saya setiap kali sholat sampai bengkak kedua kakiku. Tidak pernah ada yang aku minta kecuali semua umatku tanpa terkecuali dosa yang lalu yang mereka kerjakan dan dosa yang akan datang yang akan mereka kerjakan, aku minta kepada Allah supaya diampuni. Semua umatku tanpa terkecuali," kata Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi niku kalau sholat sampai bengkak niku doa sinten niku? Doa umatnya ya kurang jenengan niki lho. Kurang jenengan niki dapat doanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat sampai bengkak ndak minta duitnya kata. Nah, kurang jenengan sholat sampai bengkak ya minta rezeki. Pengen bangun rumah sholat sampai bengkak. Pengen punya mobil sholat sampai bengkak. Pengen punya mobil aja sholat bengkak kok. Iya. Tapi Kanjeng Nabi sholat sampai bengkak, tidak ada yang diminta sama Kanjeng Nabi kecuali semua umatnya tanpa berkecuali dosa yang lalu dan akan datang diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya mau tanya, ini kira-kira cukup napa mboten menunjukkan rahmat Kanjeng Nabi kepada umatnya? Cukup napa mboten? Nuwun sewu nggih. Niki yang laki kata apa yang laki niki kata sudah jadi ayah. Yang ibu-ibu di belakang kata sudah jadi ibu. Jenengan Pak, saya punya anak, jenengan juga punya anak. Jenengan yang punya anak, jenengan cinta napa mboten sama anaknya? Cinta napa mboten? Jenengan kepengin napa mboten anak jenengan jadi anak soleh, anak yang luar biasa? Pengen napa mboten? Setiap sholat kula jenengan doakan napa mboten? Pernah ndak malam sampai bengkak doakan anak? Pernah napa mboten? Ibu-ibu pernah napa mboten Bu jenengan doakan anak sampai bengkak sikil ini? Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doakan kula jenengan sampai kakinya apa nih? Bengkak. Berarti cintanya kula jenengan kalian anak kula jenengan dibandingkan cintanya Kanjeng Nabi kepada umatnya, kira-kira lebih besar mana nih? Cintanya Kanjeng Nabi kepada umatnya. Coba siap napa mboten malam ini kula jenengan doa bersimpuh kepada Allah supaya dijadikan anak kula jenengan anak soleh sampai sikile bengkak. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Ya katanya kepengen anak soleh. Ayo minta sama Allah sampai bengkak. Berani napa mboten? Mun saya mundur kula jenengan. Iya. Kalau jenengan kepengin anaknya soleh cuma doanya semenit mawon nggih. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada umatnya sampai kakinya beliau menjadi bengkak. Makanya dikatakan tidak ada makhluk yang cinta kepada makhluk lebih daripada Kanjeng Nabi cinta kepada umatnya. Subhanallah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, termasuk keuntungan keistimewaan jadi umat Kanjeng Nabi. Ya, kalau jenengan ini kadang-kala jadi orang yang kebacut. Ya, kalau jenengan itu kadang-kala jadi orang kebacut. Kanjeng Nabi ini cintanya luar biasa sama kula jenengan, tapi kadang-kala kula jenengan tidak cinta sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini cintanya luar biasa sama kula jenengan, tapi kadang-kala kula jenengan itu dengan mudahnya meninggalkan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, jadi umat Kanjeng Nabi ini luar biasa.
Ya, jadi umat Kanjeng Nabi ini luar biasa. Tidak ada umat yang terbaik yang Allah Ta'ala ciptakan ada di dunia ini yang lebih agung daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyuwun sewu, kula jenengan iki sampun wonten modalnya kula jenengan iki modal yang top markoto. Lah napa niku modalnya? Kula jenengan tiyang mukmin lan jadi umatnya Kanjeng Nabi niki modal luar biasa. Nek kula jenengan sakit pertahankan dua perkara ini, iman dan jangan sampai keluar jadi umatnya Kanjeng Nabi, mati dalam keadaan bawa dua ini, bangkitnya dalam keadaan istimewa, dibangkitkan sama Allah Ta'ala dalam keadaan mulia nih. Ini nyuwun sewu, di dalam kitab Maulid Ad-Dibai yang kula jenengan maos tadi niku dikatakan yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nabi ingkang paling baik, nabi yang paling mulia niku Kanjeng Nabi, dan umat Kanjeng Nabi adalah umat yang paling istimewa. Niku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Umat Kanjeng Nabi niku umat yang paling banyak niku umat Kanjeng Nabi. Lah dikatakan thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Dari semua umatnya Kanjeng Nabi, sepertiga masuk ke dalam surga tanpa dihisab kalian Gusti Allah Ta'ala. Sepertiga daripada umatnya. Makanya kalau kita dengar ini kabar sepertiga umat Kanjeng Nabi masuk ke dalam surga bighairi hisab, kula jenengan doa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan saya termasuk sepertiga itu yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Itu sepertiga umat Kanjeng Nabi masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Wa thuluthun ya'tuna bidunubihim wa khatayahum fayughfar lahum. Kalau sepertiga yang pertama mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab kalian Gusti Allah Ta'ala, sepertiga yang kedua, ya, sepertiga yang kedua mereka datang menghadap kepada Gusti Allah Ta'ala bidunubihim wa khatayahum, menghadap kepada Allah bawa dosa banyak, bawa kesalahan yang banyak-banyak, tapi karena jadi berkat umat Kanjeng Nabi niku semuanya diampuni sama Allah Ta'ala. Sepertiga yang pertama masuk ke dalam surga tanpa hisab, sepertiga yang kedua menghadap kepada Allah mikul dosa yang kathah. Cuma setelah dia menghadap kepada Allah dengan membawa dosa yang besar, karena dia umatnya Kanjeng Nabi, dosanya semua diampuni sama Allah, dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Ini sepertiga yang kedua. Ya. Wa thuluthun ya'tuna bi dzunubin wa khatayahum idham. Kemudian sepertiga yang terakhir. Sepertiga yang terakhir niku dikatakan mereka menghadap kepada Allah bawa dosa yang sangat-sangat besar, membawa dosa-dosa yang sangat besar. Maka ketika itu para malaikat Allah subhanahu, maka ketika itu Gusti Allah Ta'ala dawuh kepada para malaikat, fayaqulullahu ta'ala lil malaikah idhabu fazinuhum fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum binadzunubi ka'amthal jibal. Sepertiga yang ketiga niku ketika menghadap kepada Allah kathah dosanya, nikul dosa yang banyak, sampai di hadapan Allah, Allah bilang sama malaikat, para malaikat, ini sepertiga yang terakhir umatnya Kanjeng Nabi niki, kalian timbang hisab mereka, kalian hisab. Allah perintahkan untuk dihisab. Maka malaikat menghisab amal daripada sepertiga umatnya Kanjeng Nabi yang terakhir. Maka ketika dihisab sama Allah Ta'ala, malaikat itu dawuh, ya Rabbana, ya Allah, wajadnahum asrafu ala anfusihim. Ya Allah, kami dapatkan ini sepertiga yang terakhir, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas di dalam bermaksiat. Mereka orang-orang yang kebablasan ketika berbuat maksiat, dosanya terlalu besar mereka. Wa wajadna a'malahum, dan kami dapatkan amal-amal mereka daripada dosa. Kami dapatkan dosa-dosa mereka ka'amthalil jibal, seperti gunung-gunung misalnya. Jadi umatnya Kanjeng Nabi yang kathah dosa, ketika dihisab sama malaikat, dosanya itu seperti apa nih? Gunung. Iya, seperti gunung dosanya nih. Malaikat dawuh, ghaira annahum yashhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya Allah, walaupun dosa mereka itu besarnya seperti gunung, mereka itu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka dosanya banyak, dosa mereka seperti gunung, tapi mereka itu dengan ikhlas, dengan hati yang betul-betul yakin, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala, kata malaikat. Maka ketika itu Allah Ta'ala berfirman, fayaqulu lahaku wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali bisyahadati kaman kadzababi. Allah Ta'ala dawuh kepada malaikat, malaikat, demi keagungan dan kemuliaanku, tidak mungkin saya jadikan orang yang ikhlas bersyahadat kepada aku seperti orang yang mendustakan aku. Malaikat, demi keagunganku, tidak mungkin aku Allah Ta'ala menjadikan orang yang ikhlas tulus bersaksi kepada aku jadikan seperti orang yang mendustakan aku. Tidak mungkin, kata Allah Ta'ala. Adkhiluhumul jannah birahmati. Karena mereka sudah syahadat, ambil mereka, masukkan mereka ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga yang terakhir juga diampuni sama Allah Ta'ala. Berarti semuanya bagaimana nasibnya? Nasibnya semuanya bagaimana? Semua nasibnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kula jenengan para jamaah yang dimuliakan Allah, niki pertahankan iman niki. Imane kula jenengan kepada Gusti Allah Ta'ala, imane kula jenengan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dipertahankan. Nek kula jenengan saged mempertahankan sampai mati dalam keadaan bahwa iman tergolong jadi umatnya Kanjeng Nabi, ya kalau nggak jadi seperti yang pertama masuk surga bighairi hisab, jadi kelompok yang kedua seperti yang kedua, bawa dosa tapi diampuni sama Allah Ta'ala. Kalau nggak jadi yang kedua, jadi yang ketiga, dihisab sama Allah Ta'ala, dihisab sama malaikat, dosanya kata seperti gunung. Tapi kalau jenengan punya bekal syahadat, punya bekal bersaksi kepada Allah tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang luar biasa. Jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat pernah enggak kalau jenengan itu sebelum lahir minta sama Allah jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah? Pernah napa mboten? Iku sebelum kula jenengan lahir Allah Ta'ala ngasih sodorkan formulir napa mboten? Mau jadi laki nama perempuan. Iya, mau jadi laki atau perempuan, lahir jadi orang Arab, nama orang Inggris, orang Jepang, umatnya Nabi Musa atau Nabi Adam atau Nabi Muhammad, pernah nama mboten iki? Tapi subhanallah, ini kenikmatan tanpa kula jenengan minta dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki model utama kula jenengan. Makanya Ustaz Adi Abdillah beliau ngajak kata-kata sholawat. Ya, kata-kata sholawat. Dan nopo niku kok diperintahkan kata-kata sholawat? Kata sholawatnya kula jenengan kepada Kanjeng Nabi niku yang memperkokoh hubungan kula jenengan kepada Kanjeng Nabi. Kalau kula jenengan niku kepingin jadi umatnya Kanjeng Nabi sampai mati, jangan lupa sholawat. Niku penting sholawat niku. Jangan sampai sholawat niku kula jenengan tinggalkan, jangan sampai. Iya, kenapa sebabnya? Sholawat niku adalah modal kula jenengan mempererat hubungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sholawat niku Pak, niku amalan yang luar biasa. Nek amalan kula jenengan niku kadang-kala nek ada riya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Tapi nek sholawat diterima sama Allah Ta'ala. Adimis sholata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammad. Ada seorang ulama dia mengatakan, kamu itu lazimilah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diterimanya sholawat itu pasti diterima sholawatnya orang bighairi taraddudi, tidak mungkin ditolak sama Allah Ta'ala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal ibadah kula jenengan itu antara dua, diterima atau ditolak sama Allah Ta'ala. Nek sholatnya ikhlas diterima, nek sholatnya tidak ikhlas tidak diterima sama Allah Ta'ala. Amal kula jenengan itu di antara dua, diterima atau ditolak.
kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau sholawat kepada Nabi Muhammad riya, itu diterima sama Allah Taala. Jangan baca Quran riya, tidak diterima sama Allah Taala. Sholat riya, tidak diterima sama Allah Taala. Tapi kalau sholawat riya, diterima sama Allah Taala. Kenapa sebabnya? Berkatnya Kanjeng Nabi. Ya coba jangan bayangkan, riya saja diterima sama Allah, apalagi sholawatannya ikhlas. Jadi apa betul? Riya saja diterima sholawatnya kalau jenengan, apalagi sholawatnya apa? Ikhlas. Bukan cuma diterima, bahkan jadikan hubungan kalau jenengan itu erat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau dia kepingin selamat melewati sirat, ya setiap manusia itu bahkan melewati sirat, siapapun juga. Setiap manusia setelah dihisab sama Allah Ta'ala lewat yang namanya sirat. Sirat itu jembatan. Ya sirat itu apa? Jembatan. Jangan dibayangkan jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu itu indah. Itu lihat kanan kiri indah. Jangan berhenti sebentar lihat pemandangan enak nih. Tidak ditabrak dari belakang. Ya. Nah, sirat itu jembatan yang bakal kalau jangan lewati. Kanjeng Nabi ini dawuh sirat yang akan dilewati oleh setiap manusia itu adalah jembatan yang Allah Ta'ala bentangkan di atas neraka jahanam. Ya, bawahnya bukan laut yang indah, neraka jahanam bawahnya. Dikatakan perjalanan dari masuk atau dari mulai jalan sampai apa nih? Ya, istilahnya dari start sampai apa nih? Finish 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Nonton hotel itu. Iya, di tengah situ ada hotel, nonton. Indomaret tidak ada Indomaret. Iya. Indomaret tidak ada. Niku jembatannya nyuwun sewu subhanallah. Iya, niku jembatannya dibentangkan jarak perjalanan 500 tahun, bawahnya neraka jahanam, jembatannya niku tidak lebar. Kalau jembatannya itu kayak misalnya napa niku pring, niku masih enak. Sirkus berhasil dia lewat. Bukan sirkus niku pring. Napa niku bambu niku. Tapi jembatannya niku dawuhnya Kanjeng Nabi niku seperti sya'rah. Sya'rah niku sehelai rambut dibelah jadi 7. Jenengan bayangkan rambutnya jenengan ditarik panjang, jenengan berdiri di atasnya. Sakit napa mboten? Itu masih dibelah jadi 7. Dibelah jadi 7. Kanjeng Nabi juga mengatakan ahaddu minas saif, lebih tajam dari pisau. Saking tipisnya itu kalau seakan-akan kalau ada kulit nempel itu sudah kebelah. Ini jenengan kalau jenengan bakal diperintahkan untuk jalan di atasnya. Nah kita bisa lewat apa betul nih? Kalau secara akal tidak ada yang bisa lewat. Yang lewat hanyalah orang yang dirahmati sama Allah Ta'ala. Yang tidak dirahmati sama Allah Ta'ala baru mau jalan sudah jatuh. Iya. Niku Kanjeng Nabi niku dawuh, ada di antara mereka orang yang lewat yang amalnya soleh, amalnya banyak, itu lewatnya cepatnya halilintar. Ya, cepatnya seperti cepatnya halilintar. Dari masuk sampai finishnya itu seperti halilintar cepatnya. Ada juga kata Rasulullah seperti hembusan angin. Ada juga kata Rasulullah cepatnya seperti naik kendaraan, naik apa itu al-farasis sabiq, ya kuda yang tercepat. Ya, ada juga yang bergelantungan. 500 tahun perjalanan bergelantungan. Ada juga orang yang ketika dia berjalan, subhanallah ketika jalan zalal gedam. Ya, dia punya kaki tergelincir. Ya, dia punya kaki tergelincir, akhirnya dia pegang jembatan itu dengan tangannya. Kalau dengan tangannya lepas, waliyadzubillah min dzalik, masuk dalam neraka. Ya, maka ketika dia berpegang dengan tangannya, dia kepleset, kemudian dia berpegang dengan tangannya, ternyata orang itu adalah orang yang banyak baca sholawat. Ya, ternyata orang itu adalah orang yang banyak baca sholawat. Maka Allah Ta'ala wujudkan sholawat menjadi satu makhluk yang punya bentuk, datang menghampiri orang itu, mengangkat itu orang untuk ditaruh di atas sirat lagi. Ya, tidak napa niku bergelantung dengan tangan, diangkat dengan sholawatnya, kemudian ditaruh ada di atas jembatan itu lagi. Setiap kali mau jatuh dipegangi sama sholawatnya. Jalan lagi mau tergelincir, dipegangi lagi sama sholawatnya, diselamatkan sama sholawat. Kalau tidak punya bekal sholawat, ya kepleset. Makanya kalau jangan ini kata baca sholawat itu manfaatnya besar. Nanti di akhirat ketika lewat jembatan itu tidak tahu kalau jangan lewatnya keadaannya bagaimana.
Tapi kalau banyak sholawat, dijaga sama sholawat kula jenengan. Mau kepleset dipegangi, tidak kepleset, sampai bisa lewat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kula jenengan meninggalkan yang namanya sholawat. Dua bacaan jangan tinggalkan, istighfar sama sholawat. Ya, istighfar sama sholawat. Dua perkara ini, dua bacaan ini jangan sampai ditinggalkan. Istighfar dan juga sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang insya Allah diselamatkan sama Allah Taala dari segala mara bahaya yang ada di dunia dan juga mara bahaya yang kelak ada di akhirat. Allah Taala jadikan tempat kita kelak adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan kedua orang tua kita, anak-anak kita, dan juga suami dan istri-istri kita di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan baca doa Maulid Ad-Dibai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم من يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واشكرنا بدل حرمته واحشرنا في زمرته واستقبل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وعبدنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قشورها فإنه أول من ينزلها. اللهم ارحمنا يوم يشفع الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافل عنه ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحد إلا غسلت الماء توبة قلوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا بعمل صالح وقاسمه على مال الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشهور وإذا فاتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخبول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيقا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نلقه بعدها أبدا واحشرنا لك لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولفقيعينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات كل مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وخفض الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Untuk Habibie atas tausiahnya. Terima kasih juga untuk para jemaah sekalian atas kerauhannya, kehadirannya. Terima kasih semuanya. Ada seorang nasihat dari seorang ulama, kalau kita datang
untuk silaturahim, ketemu ulama, ketemu orang soleh, atau hadir di majelis taklim, niatkan dari rumah itu kita datang selain untuk mencari ridho Allah, kita datang itu niat yang punya hajat itu dikabulkan hajatnya oleh Allah. Maka soal dengan berkahnya ketemu dengan orang soleh, berkahnya ketemu dengan ulama, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para jemaah sekalian atas kehadirannya, kepada Pak Yudi sekeluarga. Semoga semuanya yang terlibat di acara ini, mensukseskan acara ini, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita sama-sama dengan membaca tahmid dan takbiratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.